Malam itu, angin laut menyapu jembatan Ancol dengan dingin menusuk. Di kejauhan, lampu-lampu pelabuhan berkelap-kelip seperti mata-mata mengawasi. Seorang pemuda bernama Reza berhenti di pinggir jembatan. Ia baru pulang dari shift malam sebagai satpam. Melewati jalur itu karena ingin cepat sampai rumah. Namun malam ini berbeda. Saat Reza menyalakan rokok, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh, kosong. Tak ada siapapun, tapi bau bunga melati mendadak menusuk hidungnya. "Bang, tolong!" Suara lirih itu menggema pelan, seperti berbisik di telinga. Reza menoleh ke kiri, ke arah bawah jembatan. Di sana, berdiri seorang perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya mengambang setinggi pagar pembatas. Rokok di tangan Reza jatuh. Napasnya tercekat. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Sepasang mata hitam pekat menatapnya dalam. Lalu senyum lebar penuh luka mengembang dari bibir pucatnya. Reza berlari tanpa menoleh. Tapi sejak malam itu, ia selalu terbangun pukul 3 pagi. Bau melati menguar dari kamarnya. Dan di cermin, ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangnya. Misteri arwah perempuan jembatan Ancol bukan sekadar urban legend. Ia menunggu, mencari seseorang yang bisa membantunya atau menggantikannya. Pagi harinya, tubuh Reza ditemukan tergolek di pinggir jembatan oleh petugas kebersihan. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Hanya bau melati yang samar tercium dari tubuhnya. Warga geger. Dalam waktu singkat, cerita soal penampakan perempuan di jembatan kembali mengemuka. Tapi yang paling terguncang adalah Ayu, adik Reza, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai penulis konten horor. Saat melihat jasad kakaknya di kamar jenazah, Ayu merasakan hawa aneh. Di balik tubuh dingin Reza, ada sesuatu yang menyelinap. Ia melihat sekilas bayangan putih melintas di balik tirai kamar jenazah, lalu menghilang. Seketika, Ayu teringat cerita lama yang sering diceritakan almarhum neneknya tentang seorang perempuan muda yang dibuang ke laut di masa kolonial karena menolak dijual kepada pejabat Belanda. Arwahnya gentayangan, menunggu penebusan yang tak pernah datang. Tapi Ayu tak mau langsung percaya. Ia lebih suka logika. Namun, malam setelah pemakaman Reza, jam 3 pagi, pintu kamarnya terbuka sendiri. Dan di balik bayangan gelap, Ayu melihat seorang perempuan berdiri sambil berbisik pelan. "Kau adiknya, tolong aku." Ayu menahan napas. Dunia horor yang selama ini hanya ia tulis, kini mengetuk langsung di depan pintunya. Keesokan harinya, Ayu memutuskan kembali ke jembatan Ancol. Rasa takut bercampur dendam membakar dadanya. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Reza. Siapa perempuan itu dan apa maksud bisikannya? Ia datang saat siang, membawa kamera dan perekam suara. Cuaca mendung, seolah langit ikut menyimpan rahasia. Di bawah jembatan, Ayu menemukan jalan setapak berlumut menuju sebuah sudut sunyi area yang biasa dipakai nelayan menambatkan perahu. Di sana, ia melihat sesuatu yang ganjil. Di antara batu-batu besar, ada bekas telapak kaki kecil, tidak mengarah keluar, melainkan mengarah masuk ke air, seolah seseorang berjalan ke laut tanpa pernah kembali. Tiba-tiba, kamera di tangan Ayu mati. Layarnya bergaris-garis, perekam suara mendadak menyala sendiri, memutar bisikan samar. "Jangan percaya semua yang kau lihat." Jantung Ayu berdegup kencang. Ia berbalik, dan untuk sesaat ia yakin melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah kabut yang mulai turun. Rambutnya menutupi wajah dan tubuhnya mengarah ke laut. Tapi saat Ayu kedip, sosok itu lenyap. Ia berlari naik ke jembatan. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat dinding beton jembatan
dipenuhi coretan seperti cakaran kuku. Dan di antaranya tertulis dengan darah samar, "Aku dibuang di sini. Tolong temukan tulangku." Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Bisikan dari perekam terus terngiang. Tulisan berdarah itu seperti tertanam di matanya. "Tolong temukan tulangku." Tapi di mana? Laut? Kolong jembatan? Atau terkubur? Ia memutuskan mencari bantuan ke Pak Roni, penjaga tua Museum Sejarah Jakarta yang dikenal menyimpan banyak arsip zaman kolonial. Awalnya Pak Roni enggan bicara. Tapi saat Ayu menyebut kata perempuan Ancol, wajahnya langsung pucat. Dia dulu gadis pelayan, namanya Mariam. Cantik, lugu, tapi dipaksa dijual ke pejabat Belanda. Karena menolak, dia dibuang dari jembatan. Tak pernah ditemukan jasadnya. Gumam Pak Roni sambil membuka map berisi foto hitam putih. Salah satu foto membuat Ayu merinding. Foto jembatan tua dari abad ke-19. Di tepiannya berdiri sosok samar perempuan berbaju putih memandang ke laut. Aku dengar tulangnya pernah ditemukan separuh, tapi hilang saat akan dimakamkan. Ada yang bilang disembunyikan agar arwahnya tak tenang. Ayu membawa pulang berkas-berkas itu. Dan malamnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia membuka lemari tua peninggalan nenek, di dalamnya ada kantong plastik berdebu. Ia buka dengan tangan gemetar dan menemukan serpihan tulang kecil dibungkus kain kuning lusuh. Seketika, udara di kamar berubah dingin. Dari cermin muncul wajah Mariam. Mata hitamnya menatap Ayu dalam. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Ayu mengerti, bukan semua tulangku. Masih ada yang disembunyikan. Ayu membawa potongan tulang itu ke seorang ahli forensik di kampusnya, Bu Sari. Setelah beberapa hari, hasilnya mengejutkan. Tulang tersebut memang berasal dari seorang perempuan usia muda dan usianya diperkirakan lebih dari 150 tahun. Ini bukan tulang biasa. Siapapun yang menyimpannya punya alasan besar, ucap Bu Sari dengan nada serius. Ayu pun teringat kembali cerita Pak Roni tentang tulang Mariam yang pernah ditemukan lalu menghilang. Ia menyusuri arsip pemakaman kuno hingga menemukan satu nama mencurigakan. Mariam binti Yusuf dimakamkan di TPU Ancol tahun ke-1903, tapi anehnya tidak ada catatan penggalian atau pemindahan jenazah. Makam itu berada di sudut belakang, terabaikan dan ditumbuhi semak. Saat Ayu datang ke sana sore hari, suasananya sunyi mencekam. Tapi saat ia menggali sedikit dengan tangan, yang ia temukan hanya tanah kosong, dan di bawahnya papan kayu rapuh bertuliskan, "Makam ini kosong." Jantung Ayu berdegup kencang. Siapa yang membuat makam palsu ini? Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara ranting patah. Ayu menoleh. Namun tak ada siapa-siapa, hanya suara lembut yang melintas bersama angin sore. Mereka berbohong. Aku tidak dikubur. Aku disembunyikan. Ayu mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, sekarang ada yang dengan sengaja menyembunyikan sisa jasad Mariam. Dan jika ia ingin menghentikan semua ini, ia harus menggali masa lalu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam itu, Ayu mendatangi rumah Pak Roni kembali. Ia yakin ada yang belum diceritakan lelaki tua itu. Tapi saat tiba di rumahnya, suasana terasa ganjil. Pintu terbuka sedikit, lampu menyala. Namun tak ada sahutan saat Ayu memanggil. Dengan langkah ragu, Ayu masuk ke dalam. Di ruang tamu, Pak Roni duduk membelakangi, seperti menunggu. Tapi saat Ayu menyentuh pundaknya, tubuh pria itu jatuh ke samping. Matanya membelalak, mulutnya menganga, dan di tangannya tergenggam kertas yang hampir hangus terbakar. Ayu panik, namun tetap mengambil kertas itu. Tertulis samar, mereka keturunan penjaga. Mereka yang menyimpan tulang Mariam agar kutukannya tak memburu darah mereka sendiri. Sebelum sempat mencerna maksudnya,
Seluruh lampu rumah padam. Terdengar langkah kaki mendekat dari lorong gelap. Ayu lari keluar sambil menjerit. Tapi dalam hatinya, ia sadar Pak Roni dibunuh karena tahu terlalu banyak. Dan kini, ia Ayu ikut terseret dalam rahasia keluarga lama yang ingin mengubur dosa leluhur mereka. Malamnya, suara perempuan kembali datang dalam mimpi Ayu. Ada yang menyaksikan saat aku dilempar ke laut, tapi mereka memilih diam. Salah satu dari mereka masih hidup. Kau harus temukan dia. Ayu terbangun dengan tubuh dingin. Ia tahu, jika ingin menghentikan teror Maryam, ia harus menemukan saksi yang selama ini bungkam. Hari berikutnya, Ayu mencari petunjuk dari sisa-sisa peninggalan Pak Roni. Ia kembali ke rumah tua itu, ditemani 2 petugas keamanan. Di meja kerja Pak Roni, ia menemukan sebuah laci tersembunyi. Di dalamnya, terselip surat wasiat berumur puluhan tahun. Tulisannya samar, namun satu nama tertera jelas. Kusno Wiryawan, penjaga terakhir rahasia Ancol. Ayu mencari nama itu di arsip sipil. Pria itu ternyata pernah tinggal di Ancol lama dan kini dirawat di panti jompo karena pikun. Tanpa buang waktu, Ayu mengunjunginya. Sesampainya di sana, seorang perawat memperingatkan, Pak Kusno sudah jarang bicara. Kadang hanya menyebut nama Maryam sambil menangis. Ayu masuk ke kamarnya. Seorang lelaki tua dengan mata kosong duduk di kursi roda, mulutnya komat kamit. Ayu mendekat, lalu berbisik, "Saya tahu tentang Maryam. Saya mau bantu dia." Tiba-tiba, mata Pak Kusno menatap tajam. "Mereka tenggelamkan dia dengan pemberat supaya tak ditemukan," gumamnya. Suaranya gemetar. "Siapa mereka?" Pak Kusno menggenggam tangan Ayu erat, lalu memekik. "Cari sumur tua di belakang rumah Belanda. Disitulah sisa tubuhnya disimpan." Ayu terdiam. Teka-teki yang selama ini menyesatkannya kini mulai membentuk pola. Arwah Maryam tak akan tenang sebelum seluruh bagian dirinya ditemukan dan dikubur dengan layak. Sesuai petunjuk Pak Kusno, Ayu menyusuri kawasan Ancol lama hingga menemukan rumah tua peninggalan Belanda yang nyaris roboh. Di belakang bangunan itu, tersembunyi di antara ilalang tinggi, terdapat sumur tua berlumut dengan bibir retak dan tali timba yang putus. Saat Ayu mendekat, hawa dingin menyergap, bau anyir menusuk hidung. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur gelap, dan dalam tapi di dasar sumur tampak benda putih menyerupai tulang menonjol dari lumpur hitam. Ayu langsung menghubungi relawan dari komunitas sejarah yang ia kenal. Malam itu juga, mereka menurunkan kamera kecil ke dasar sumur. Hasilnya mengejutkan, terlihat tengkorak manusia dan kain putih usang yang sudah hancur oleh waktu. Namun saat kamera menyentuh tulang itu, rekaman mendadak terganggu. Layar bergetar. Dari speaker terdengar suara perempuan menangis. Lirih, penuh duka. Salah satu relawan tiba-tiba kejang dan mulutnya berbusa. Ia memekik, "Kembalikan, kembalikan." Ayu menjerit panik. Mereka segera menghentikan pencarian malam itu. Tapi Ayu tahu, ia tak bisa berhenti sekarang. Maryam menuntut haknya pemakaman layak. Bukan kubur tak bernama, bukan sumur kotor yang menenggelamkan sisa jiwanya. Dan malam itu, dalam tidurnya, Maryam muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, wajahnya tak hanya penuh luka, tapi juga air mata. "Aku tak marah. Aku hanya ingin pulang." Setelah mendapatkan izin dari pihak berwenang, proses penggalian sumur tua dilakukan malam hari untuk menghindari keramaian warga. Ayu berdiri di pinggir sumur, menggenggam tasbih milik almarhum neneknya. Hatinya berdegup cepat. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa petugas mulai menuruni sumur dengan alat pengaman lengkap. Tak butuh lama, mereka menemukan kerangka tubuh perempuan yang masih terikat rantai besi di kakinya. Sisa kain putih membalut bagian dada, lusuh
dan berlumur lumpur. Saat tulang-tulang itu mulai diangkat, angin bertiup kencang. Langit mendung, berubah muram. Salah satu petugas berteriak panik. Ada yang mencengkeram kaki saya, tapi saat dilihat, tak ada apapun di sana. Tiba-tiba, seluruh lampu di sekitar sumur padam. Hanya cahaya bulan yang menerangi. Dari arah pepohonan, terdengar suara langkah pelan dan isakan lirih. Lalu muncul bayangan perempuan berbaju putih. Tubuhnya melayang tanpa menyentuh tanah. Wajahnya menatap Ayu kali ini tak menyeramkan, tapi sendu dan penuh harap. Ayu merapatkan tangan ke dada. Aku akan makamkan kau dengan layak. Aku janji. Seketika bayangan itu menghilang. Lampu menyala kembali. Para petugas membawa kerangka itu naik ke permukaan, membungkusnya dalam kain kafan bersih. Namun, sebelum Ayu pergi, ia menemukan satu benda kecil di dasar sumur. Liontin tua berukir nama Maryam. Malam Jumat itu, pemakaman khusus diadakan. Ayu memilih lokasi pemakaman yang tenang, jauh dari keramaian kota. Bersama seorang ustaz dan beberapa relawan, ia menyiapkan prosesi sesuai ajaran Islam, berharap Maryam akhirnya bisa tenang setelah lebih dari 1 abad menjadi arwah penasaran. Jenazah dibungkus kafan putih yang bersih. Liontin tua dengan nama Maryam diletakkan di atas dadanya. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan mereka yang telah menyakitimu, dan terima kasih telah membawaku pada kebenaran, bisiknya. Saat jenazah diturunkan, angin berhenti sejenak. Udara menjadi hangat, aneh, tapi terasa damai. Seperti alam pun tahu, ini saatnya Maryam pulang. Ketika tanah terakhir ditaburkan, seekor burung putih melintas di atas mereka. Ustaz memandang langit, lalu berkata pelan, jika dia menerima, takkan ada lagi gangguan, takkan ada lagi tangisan. Malam itu, Ayu tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak kematian Reza. Tak ada mimpi, tak ada bisikan, tak ada penampakan di cermin. Namun, keesokan paginya, ia mendapati sebuah surat tua tergelincir di bawah pintu rumahnya. Kertasnya kecoklatan, tintanya pudar. Tertulis hanya 1 kalimat, terima kasih, tapi bukan aku satu-satunya. Ayu membeku. Tangannya gemetar. Apa maksudnya? Surat itu mengganggu pikiran Ayu sepanjang hari. Kalimatnya jelas. Bukan aku satu-satunya. Apakah masih ada korban lain? Apakah jembatan Ancol menyimpan rahasia lebih besar dari sekadar Maryam? Ayu kembali menemui Pak Kusno. Namun perawat memberitahu bahwa pria tua itu meninggal dini hari tadi. Sebelum wafat, Pak Kusno sempat berucap 1 kalimat. Ada 4 gadis lain, mereka dikubur tanpa nama. Dengan napas tercekat, Ayu menyusuri kembali arsip tua milik Pak Roni. Di antara dokumen lapuk, ia menemukan catatan pengaduan yang tak pernah diproses. Laporan kehilangan 5 gadis pribumi antara tahun 1900 sampai 1905. Semua berusia muda, semua bekerja di rumah besar Belanda dekat Ancol. Hanya Maryam yang diketahui namanya. Ayu sadar, ia baru mengungkap 1 bagian dari kutukan panjang. Arwah lainnya masih gentayangan mencari keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Malam itu, saat Ayu merenung di kamar, lampu berkedip pelan. Dan dari balik cermin, muncul bayangan samar 4 perempuan lain berdiri di belakang Maryam. Mereka semua memandang Ayu wajah tanpa nama. Mata yang menyimpan derita abadi. Maryam berbisik lirih. Mereka menunggu, seperti aku dulu. Tolong mereka juga. Ayu memejamkan mata. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Dan jembatan Ancol hanyalah permulaan dari kisah panjang yang berdarah. Langit mendung menggantung di atas jembatan Ancol. Ayu kembali berdiri di tempat Reza terakhir terlihat hidup. Ia membawa buku catatan, kamera, dan foto-foto 5 gadis korban dari arsip tua. Ia ingin menulis semuanya, bukan untuk sensasi,
tapi agar tak ada lagi yang dilupakan. Agar para korban benar-benar hidup kembali bukan sebagai hantu, melainkan sebagai bagian dari sejarah. Saat malam mulai turun, angin laut bertiup kencang. Ayu merapatkan jaket. Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan tak ada siapapun. Tapi Ayu tidak takut. Ia tahu mereka ada di sana, menyaksikan. Tiba-tiba kamera di tangan Ayu menyala sendiri, memotret ke arah laut. Di layar muncul gambar samar. 5 perempuan berdiri berjajar, mengenakan pakaian lama, rambut tergerai, dengan wajah damai. Di tengah-tengah mereka, Maryam tersenyum. Ayu tersenyum balik. "Kalian sudah bebas," ucapnya pelan. Namun saat hendak pergi, suara pelan menggema dari bawah jembatan. Satu di antara mereka belum pergi, karena pembunuhnya masih hidup. Ayu menoleh tajam. "Siapa?" Langkahnya terhenti. Ia sadar kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Masih ada pelaku keturunan masa lalu yang menyimpan rahasia. Dan mungkin mereka hidup di sekitarnya. Ayu memandang laut gelap di bawah. Dan dari pantulan air, ia melihat sosok lelaki tua berjas kolonial, berdiri diam sambil menatapnya penuh dendam. Beberapa minggu setelah kejadian di jembatan Ancol, Ayu menerbitkan tulisan panjang berjudul "Para Perempuan yang Dilupakan". Tulisan itu viral mengungkap sejarah kelam yang selama ini terkubur. Banyak yang terkejut, banyak pula yang meragukan. Tapi sebagian besar masyarakat mulai sadar. Tempat itu bukan sekadar lokasi angker, melainkan saksi bisu penderitaan perempuan tak bersuara. Namun hidup Ayu tak lagi sama. Malam-malamnya tetap dihiasi mimpi ganjil. Kadang ia melihat Maryam tersenyum dari kejauhan. Kadang ia mendengar jeritan di sela angin. Tapi satu hal paling mengganggu bayangan, lelaki tua berjas kolonial itu terus muncul, memandangi Ayu dengan tatapan membunuh. Ia bukan hantu, tapi keturunan dari pelaku masa lalu. Mungkin masih hidup, mungkin menyamar, dan mungkin dekat. Ayu mulai menyelidiki. Satu demi satu jejak lama ia buka. Namun makin dalam ia gali, makin banyak bayangan kelam yang bangkit. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Maryam memang telah dimakamkan, tapi masih ada arwah lain menunggu keadilan. Dan Ayu tak lagi sekadar penulis. Ia kini menjadi saksi hidup, sekaligus penjaga terakhir rahasia gelap jembatan Ancol. Di malam paling sepi, jika kau lewat jembatan itu dan mencium bau melati, jangan menoleh, karena mungkin dia sedang memperhatikanmu, mencari siapa yang akan menebus dosa selanjutnya.